Shalom saudara-saudari, saya Heli Barang dari kelas D Teologi Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Saya akan memimpin kita dalam perenungan kita pada saat ini. Shalom saudara-saudari, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, pembacaan kita pada saat ini dituntun dalam satu tema, yaitu belajar dari hujan. Nah, saudara-saudari, kita seringkali melihat hujan yang turun dari langit. Nah, dan kita pun tahu bersama-sama bahwa hujan yang turun dari langit tidak akan kembali lagi ke langit. Itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Nah, saudara-saudari, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya pada saat ini? Apa yang akan kita pelajari dari hujan yang turun ke bumi dan tidak akan kembali lagi ke langit? Nah, bacaan kita hari ini sangat jelas berbicara tentang hal itu. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10 dan ayat 11. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu? Nah, rupanya dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga dan juga memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Mengairi bumi, menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara-saudari, ini pertanda bahwa firman Tuhan yang tersampaikan itu memberikan kehidupan, seperti air yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di ayat yang ke-14 kembali menegaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Maka semakin jelaslah saudara-saudari bahwa firman itu benar-benar hadir dalam kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Saudara bayangkan, kehadiran Allah dalam perjalanan kehidupan manusia. Ia seperti air yang memberikan dampak yang sangat besar bagi tumbuh-tumbuhan. Maka demikian juga kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kita umat manusia. Saudara-saudari, pada umumnya tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air. Jika tumbuh-tumbuhan tidak disiram dengan air atau tidak dihujani, maka dia akan mati, dia akan layu. Demikian juga dengan manusia. Dalam berbagai keterbatasan dan kelemahannya, tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa Allah. Kehadiran Kristus di dunia ini tidaklah sia-sia. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke sorga, maka dia juga tidak kembali ke sorga dengan sia-sia. Mengapa demikian, saudara-saudari? Karena Kristus telah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya.
yang dilakukannya itu berhasil. Nah, saudara-saudari, dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia, termasuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Sudahkah kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Sebagaimana Kristus telah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudariku, ada begitu banyak hal yang menggagalkan kita saat kita membaca, saat kita mendengarkan, saat kita merenungkan dan akan melakukan firman Tuhan. Kita tentu tidak dapat mengandalkan kekuatan kita untuk melaksanakan setiap perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari, jika kita menyadari hal itu, maka kita pun segera sadar bahwa Roh Kuduslah yang kita butuhkan dan kita andalkan untuk membawa kita kepada sebuah tekad untuk melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Nah, saudara-saudari, ingatlah selalu bahwa Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Seperti air yang turun ke bumi dan memberikan dampak yang sangat besar kepada tumbuh-tumbuhan. Dan air itu sangat berharga yang akan membuat kita bertumbuh, maka kita pun memiliki semangat dan sukacita untuk melakukannya. Sebaliknya, saat kita tidak mendengarkan, saat kita tidak merenungkan, bahkan saat kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita seperti tumbuhan yang tidak disirami air. Dia perlahan akan layu dan dia akan mati. Nah, sehingga kita pun tidak dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudariku, mari kita bersama-sama kita mengambil komitmen dalam diri kita bahwa mulai hari ini kita akan melaksanakan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dengan kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati setiap umat-Nya yang melaksanakan firman-Nya. Dan Dia akan memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudari, seperti tumbuhan yang membutuhkan air, demikian juga kita membutuhkan firman Tuhan untuk menghidupkan dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Mari kita bersama-sama belajar dan berdoa untuk dimampukan agar setiap firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.